dengan Ibu Isti Indartanti. Pelajaran sekolah Sabat kita berjudul Tidak Ada Yang Mengerti. Ayat hafalan 1 Korintus pasal 13 ayat 12. Karena sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambaran yang samar-samar. Tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna, seperti aku sendiri dikenal. Poin penting pelajaran kita, ketidakmengertian kita tidak mengubah kasih Allah kepada kita. Pernahkah engkau merasa bahwa seluruh duniamu hancur? Berkeping-keping dan bahkan orang terdekatmu menentangmu? Dan lebih buruk lagi, engkau merasa bahwa semua orang mengawasimu? Selamat datang ke dunia Ayub. Saat setan selesai menyerang Ayub, Ayub telah kehilangan segalanya. Rumahnya, ternaknya, kekayaannya, anak-anaknya. Dan kini kesehatannya pun hilang. Ia dipenuhi borok, rasa sakit, luka yang berbau. Suatu hari, 3 dari teman Ayub, Elifas, Bildad, dan Sofar datang mengunjunginya di tempat pembuangan kota, di mana ia duduk seharian selama 1 minggu. Mereka duduk diam bersama. Ketika sahabatnya ini mengikuti adat kebiasaan setempat dan menunggu Ayub berbicara lebih dahulu. Akhirnya Ayub berkata, "Aku harap hari di mana aku lahir dilupakan semua orang, termasuk Allah. Aku mungkin lebih baik tidak pernah dilahirkan." Elifas tak sanggup menahan isi hatinya. "Engkau mungkin akan marah padaku, tetapi aku harus memberitahu sesuatu. Engkau telah melakukan banyak hal baik dalam hidupmu. Engkau mengatakan kata-kata bijaksana kepada banyak orang saat mereka sakit atau susah. Tetapi sekarang engkaulah yang sakit. Engkau tidak dapat menghadapi masalah dalam hidupmu sendiri, dan engkau hendak mencari jalan keluarnya. Pendapatku, engkau pastilah sudah melakukan sesuatu yang membuat Allah murka. Engkau harus memohon pengampunannya dan serahkan segala masalahmu padanya." "Engkau memang teman," sahut Ayub. "Aku tidak memerlukanmu mengatakan aku telah bersalah di hadapan Allah. Aku sekarat, dan yang kau lakukan adalah mengatakan sesuatu tentang aku yang engkau tidak tahu pasti." Bildad mulai ikut bicara. "Mungkin anak-anakmu lah yang tidak mematuhi Allah. Tetapi bila engkau tidak melakukan kesalahan ini, tidak akan terjadi padamu. Apa yang nenek moyang kita katakan? Mereka mengatakan bahwa tanaman memerlukan air untuk hidup. Begitu juga dengan kita. Tanpa Allah, kita akan layu dan tidak punya harapan. Kalau saja engkau mengakui dosamu, Allah akan mengembalikan kebahagiaan pada hidupmu." "Aku mengetahui itu," jawab Ayub. "Tetapi engkau masih tidak mengerti. Apapun yang aku lakukan untuk meyakinkan kalian, kalian tetap mengatakan bahwa Allah membiarkan hal buruk ini terjadi karena aku jahat. Aku tidak mempercayainya. Aku tidak melakukan apapun yang menyebabkan hal ini terjadi.
Ayub, aku tak mampu mendengarkan ini tanpa mengatakan sesuatu, kata Sofar. Bukankah engkau tahu bahwa bila kita hidup tidak benar, kebahagiaan kita tak bertahan lama? Sekarang engkau menderita. Itu berarti satu saja. Pasti ada yang harus engkau mintakan pengampunan Allah. Ayub menjawab, "Yang kuinginkan dari kalian adalah mendengarkanku. Pandanglah aku. Kau terlihat buruk sampai orang tak mampu berkata-kata. Aku tidak mengerti mengapa Allah dapat melakukan ini padaku. Aku tahu ada orang jahat yang hidup sampai tua. Mereka kaya dan seolah-olah memiliki segala hal yang baik dalam hidupnya. Aku selalu menjalani hidup dengan baik. Aku sedih karena Allah membiarkan hal ini terjadi padaku." "Aku menyerah," sahut Elifaz. "Kita tidak akan mengubah pikiran Ayub. Ia tak mendengar apapun." Jadi ketika sahabatnya terdiam, seorang yang lebih muda, Elifaz, selalu mendengar percakapan. Karena usianya lebih muda, ia menunggu sampai semua selesai berbicara. "Aku telah mendengar semua yang kalian katakan. Tak seorang pun dari kalian dapat membuktikan bahwa Ayub bersalah." Ia berkata, "Aku ingin mengatakan sesuatu kepada Ayub. Aku ingin dia mendengar, lalu menjawab aku. Ayub, engkau dan aku sama di hadapan Allah. Engkau berkata bahwa engkau tidak bersalah dan Allah tidak adil. Engkau katakan Allah tidak mendengar doamu. Bukankah engkau tahu bahwa terkadang Allah menggunakan kejadian seperti ini untuk menuntunmu ke jalan yang diinginkannya? Kita tidak mengetahui apa yang Allah pikirkan. Tetapi kita tahu bahwa Ia senantiasa adil. Kita tidak dapat menduga Allah. Tidak ada satupun dari mereka yang mengetahui apa yang terjadi antara Allah dan setan. Tiap orang mengerti hanya sedikit tentang Allah. Dan bahkan apa yang mereka ketahui tidaklah benar-benar diketahui. Tetapi Allah mengenal dan mencintai mereka. Ia mengetahui bahwa Ia akan membantu mereka lebih mengerti kejadiannya pada saat yang tepat. Pelayanan ini dipersembahkan oleh keluarga Pendeta Kurnaidi. Semoga menjadi berkat untuk kita semua.